Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Dwi Murdianto. Saya adalah salah satu dosen dari program studi Teknik Elektroindustri, Departemen Teknik Elektro, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran saya pada mata kuliah Elektronika Daya dengan menggunakan 3 metode, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Metode yang pertama adalah delivery. Delivery yang dimaksud di sini adalah cara saya dalam menyampaikan materi kepada mahasiswa. Saya biasa menjelaskan materi menggunakan PowerPoint yang bersumber pada referensi-referensi terbaru. Pada metode ini, saya berfokus pada transformasi informasi. Yang dimaksud dengan transformasi informasi di sini adalah menyampaikan mata kuliah dengan analogi yang mudah, studi kasus di kehidupan sehari-hari maupun industri, dan dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh mahasiswa. Metode yang kedua adalah interaction. Interaction yang dimaksud di sini adalah interaksi antara dosen dengan mahasiswa. Di awal perkuliahan, saya biasanya selalu menyampaikan kepada mahasiswa untuk mencatat bagian-bagian yang belum dipahami di saat saya menjelaskan materi, sehingga pertanyaan tersebut dapat ditanyakan pada sesi tanya jawab yang selalu saya sediakan di akhir perkuliahan. Dan yang ketiga adalah metode assessment. Assessment yang dimaksud di sini adalah penilaian terhadap mahasiswa. Di awal pertemuan mata kuliah Elektronika Daya, saya biasa menjelaskan kontrak perkuliahan dan bobot penilaian melalui rencana pembelajaran semester atau RPS. Bobot penilaian tersebut meliputi keaktifan, sikap, kehadiran, tugas yang dikerjakan, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Oke. Sebelum menjelaskan teknik pengajaran saya akan menjelaskan deskripsi singkat dari mata kuliah ini. Mata kuliah Elektronika Daya ini adalah salah satu mata kuliah inti pada program studi Teknik Elektroindustri dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah Elektronika Daya ini mempelajari penerapan elektronika daya dalam kehidupan sehari-hari maupun industri, serta mempelajari keseluruhan konverter daya, yang meliputi konverter AC to DC atau rectifier, DC to DC atau chopper, DC to AC atau inverter, dan AC to AC atau cyclo converter, serta seluruh proses yang ada di dalamnya. Berikut video pengajaran saya pada mata kuliah Elektronika Daya pertemuan pertama dengan materi aplikasi elektronika daya dan komponen switching. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang elektronika daya atau materi elektronika daya. Jadi ini adalah awal pertama kali kalian masuk di sini untuk belajar mata kuliah elektronika daya. Jadi sebelum kita mengawali mata kuliah ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Oke, berdoa, dipersilakan. Oke, selesai? Oke, jadi sebelum saya masuk ke materi utama, yaitu materi elektronika daya, saya akan menjelaskan dulu tentang rencana program semester atau RPS atau kontrak perkuliahan dari mata kuliah elektronika daya, yaitu ada 1 sampai 8. Nanti kita bahas elektronika daya itu aplikasinya dulu, komponen switching, terus juga rangkaian mata terkontrol dan terkontrol, terus masuk ke rangkaian pengatur tegangan AC. Setelah itu ada prinsip kerja operasi dari switching converter, rangkaian konverter DC-DC tanpa isolasi dan dengan isolasi. Nah, setelah itu yang terakhir ditutup dengan rangkaian inverter dengan aplikasinya. Oke, jadi untuk kontrak perkuliahan ini
nanti akan saya ambil dari penilaian-penilaian, dari keaktifan, setelah itu juga dari tugas-tugas, dan dari UTS dan UAS. Oke ya, jadi itu yang harus kita sepakati. Oke ya, bisa dimengerti ya? Oke. Oke, saya lanjutkan pada materi utama kita, yaitu materi elektronika daya. Oke, jadi untuk materi elektronika daya, kita masuk ke pendahuluan ya, yaitu elektronika daya dan aplikasinya sesuai yang saya jelaskan tadi di RPS. Jadi kita materi ini kita sesuaikan dengan panduan RPS. Oke. Jadi untuk elektronika daya ini itu didukung oleh keilmuan-keilmuan atau mata kuliah yang sudah kalian pelajari, mulai dari rangkaian listrik, rangkaian elektronika, bahan komponen, elektromagnetik, signal processing, dan yang lainnya. Oke, saya lanjutkan. Jadi agar kalian tahu bahwa teknologi yang sekarang kita rasakan itu berawal dari yaitu switch mekanik gitu ya, yaitu on off. Nah, ketika kita on off biasa, maka ada keterbatasan dari kemampuan kita melakukan on off itu. Jadi misalnya saya minta kepada salah satu dari kalian, misalnya tolong ditekan 1000 kali dalam 1 detik, maka kita tidak akan mampu gitu ya, karena ada keterbatasan fisik. Dan juga itu akan mempengaruhi dari sisi kecepatan alat yang akan kita buat gitu ya. Maka dari itu timbullah penelitian-penelitian untuk bagaimana caranya switch itu bisa cepat, bisa ribuan kali, bisa ratusan ribu kali, bahkan bisa jutaan kali. Maka dari itu lahirlah switch elektronik atau electronic switch. Nah, itu bisa transistor, bisa MOSFET, dan bisa juga IGBT gitu ya. Nah, jadi ini adalah switch-switch elektronik. Dari switch elektronik ini, maka lompatan teknologi itu lahir. Jadi dari yang tadinya 1000 kali dalam 1 detik kita tidak mampu dengan keterbatasan fisik, maka dari sini, dari MOSFET dan IGBT kita bisa 100.000 kali, 200.000 kali, 1 juta kali gitu ya, bahkan miliaran kali dalam 1 detik. Jadi dia akan bisa on off seperti ini. Oke ya. Selanjutnya, nah ini gambarannya ya. Jadi misalnya dari 0 volt ke 5 volt, 0 volt ke 5 volt gitu ya. Dan kita juga nantinya akan bisa mengatur lebar pulsanya, atau kita kenal dengan pulse width modulation atau modulasi lebar pulsa. Misalnya ini adalah on off-nya ya, ditekan maka dia nyala, dilepas maka dia mati gitu. Ini adalah sistem on off atau switching. Switching adalah prosesnya, switch-nya adalah on off-nya gitu. Oke, nah ini gambaran ya. Ketika kita bongkar charger HP kita, ternyata di dalamnya adalah rangkaian elektronik, yaitu rangkaian elektronika daya. Setelah itu juga ada adaptor laptop, di dalamnya juga ada rangkaian elektronika daya. Oke, nah ini sama ya tadi ya, hanya saja ini lebih detail. Dari kapasitor, ada trafo pulsa, ada juga filter gitu. Oke, ini adalah aplikasi-aplikasi di kehidupan sehari-hari. Dan ketika kalian praktikum ada DC Pulsate, kita juga menemukan ada UPS, baik di ketika kita praktikum ataupun di rumah ataupun di kehidupan sehari-hari gitu ya. Ini semua adalah aplikasi dari elektronika daya. Setelah itu di sini ada juga inverter. Kalian pasti ingat ada inverter yang diaplikasikan di AC atau kita sebut AC inverter. Dan dia terkenal lebih irit gitu ya. Tapi lebih iritnya di sisi mana? Saya jelaskan sedikit. Misal ini adalah setting point yang berwarna orange. Nah, yang menggunakan AC inverter adalah biru, yang non inverter adalah yang hijau. Jadi ketika kita lihat inverter AC inverter ini, dia akan mendekati setting point lebih dekat daripada yang non inverter AC. Maka dari itu ketika kita tekan di remote AC 16, maka dia akan lebih dekat 16,1, 15,9, 16,1 lagi seperti itu dibandingkan dengan yang tidak menggunakan inverter ya. Ya, jadi ini yang paling banyak kita temui baik di kampus ataupun di rumah atau di manapun gitu ya, di setiap ruangan. Ini selanjutnya adalah ini ya. Nah, Tesla dia menggunakan inverter dengan 300 kW.
Ini adalah aplikasi dari elektronika daya dengan daya yang sangat tinggi, gitu ya. Dan di dalamnya pasti akan penuh dengan seperti ini ya. Ini adalah switching, bisa menggunakan MOSFET atau IGBT yang besarnya seperti MOSFET. Oke, nah jadi itu tadi adalah pengenalan alat-alat ataupun perangkat elektronik yang kita dapatkan di sekitar kita yang merupakan aplikasi dari power electronics atau elektronika daya. Oke, kita masuk ke pengertian elektronika daya. Kita ambil poin-poin pentingnya, yaitu mengkonversi, memproses, dan mengontrol. Apabila ada 3 ini, maka itu adalah definisi dari elektronika daya. Nah, di sini ada power input, dikontrol, setelah itu masuk ke power output. Ini ya, kontrolernya ini akan mengatur power processor, sehingga outputnya bisa sesuai dengan keinginan kita, baik naik nilai amplitudenya ataupun besarannya kita konversi atau berubah bentuk, gitu ya. Nah, ini adalah blok diagram secara utuh atau secara luas, mulai dari filter, setelah itu power electronic circuit, nah, filter terus beban, ini adalah electrical dan mechanical load, setelah itu ada feedback, dikontrol, ada switch drive yang mengatur power electronic circuit. Oke, selanjutnya adalah konversi itu terbagi menjadi 4, yaitu AC ke DC, setelah itu DC ke DC, gitu ya, DC ke AC, AC ke AC. AC ke AC amplitudenya bisa berubah, DC ke DC amplitudenya bisa berubah. Kalau AC ke DC dan DC ke AC, dia akan berubah bentuk dan bisa juga berubah amplitudenya. Oke, selanjutnya adalah rangkaian elektronika daya. Itu ketika dia bicara konversi AC ke DC, kita menyebutkan itu dengan nama rectifier. Terus ketika dia DC ke DC, kita sebut dengan chopper. Ketika dia DC ke AC, kita sebut dengan inverter. AC ke AC kita sebut dengan cyclo converter, gitu ya. Oke, selanjutnya kita harus tahu bahwa peralatan semikonduktor daya awal dari switching tadi itu adalah diode. Diode termasuk tidak terkontrol karena kakinya 2. SCR di sini kakinya 3, tapi dia masuk ke semi terkontrol karena hanya sudut penyalaan atau waktu nyalanya saja yang dikontrol. Setelah itu dia terkunci atau sudah tidak dikontrol lagi. Setelah itu ada terkontrol penuh atau fully control, yaitu transistor, BJT, MOSFET, IGBT, GTO, gitu ya. Ini adalah komponen-komponen yang fully control. Oke, nah di sini ada diode. Diode adalah kontrol pasif atau tadi saya sebutkan dia adalah komponen pasif, forward bias dan reverse bias. Nah, ini hanya untuk refresh saja karena ini sudah kalian dapatkan di mata kuliah bahan komponen, gitu ya. Setelah itu masuk ke sini ya. Diode tadi kita bicara standar diode tadi ya. Sekarang kita bicara fast recovery. Ketika dia dilalui dengan arus yang berkali-kali lebih cepat, gitu ya, berpindahnya lebih cepat, maka dia harus bisa merecovery dirinya untuk siap selalu dilewati dari forward ataupun reverse, dari anoda ke katoda ataupun katoda ke anoda. Ketika dia belum siap, maka dia akan rusak. Belum siap dari arus yang berbeda, maka dia akan rusak. Maka dari itu, fast recovery ini adalah suatu diode yang penting untuk dipelajari, karena dia adalah waktu recovernya sangat berbeda dengan diode standar. Oke, nah jadi ini detailnya ya. Jadi diode itu dibagi menjadi 3 standar recovery, yaitu on state voltage-nya sangat rendah 1 volt, time recovery-nya itu besar maka dia cukup lambat, tapi rating arus dan tegangan adalah yang sangat besar. Ya, frekuensinya adalah yang paling kecil atau kecepatannya rendah, yaitu 50 sampai 60 Hz. Frekuensinya, setelah itu fast recovery, time recovery-nya adalah sangat rendah, kurang dari 1 mikrosecond, bisa 25 kali lebih cepat ataupun 100 kali bahkan lebih, karena dia kurang dari 1 mikrosecond. Frekuensinya tinggi, tapi tegangan mulai berkurang. Ini ratusan sampai ratusan volt dan ratusan ampere, ini kan ribuan. Setelah itu masuk ke ultrafast atau Schottky diode, TMR hampir 0, gitu ya. Ini nyaris tidak ada waktunya. Nah, jadi tapi kita lihat tegangannya sudah mulai tidak ratusan lagi, tapi mentok di 100 atau mungkin
area-areanya adalah sekitar 100 volt, tidak bisa sangat tinggi. Digunakan pada level tekanan rendah seperti konverter tekanan rendah, ya, SMPS. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini adalah SCR. SCR apa? SCR itu adalah diode yang diberikan kontrol, gitu ya. Maka dia yang diatur adalah waktu on-nya. Setelah itu dia terkunci, gitu ya. Setelah itu saya lanjutkan, lihat dia seperti SCR tapi dia berkebalikan. Ada dua SCR berkebalikan dalam satu komponen yang disebut dengan triad, aliran arus dua arah, gitu ya. Tekanan terblokir juga dua arah, ya. Biasanya untuk lampu dimmer, pengatur suhu solder dan kontrol suhu. Oke, selanjutnya di sini ada GTO. Nah, ini banyak ditinggalkan, ya. Dia seperti SCR, sekali on dia akan terkunci, tapi dia memerlukan push negatif untuk ini, ya, untuk mengendalikannya. Maka dari itu menjadi hal yang sulit, gitu ya, untuk dikontrol. Setelah itu kita masuk ke BJT, sama, ya. BJT ini juga masalahnya ada di sini, membutuhkan arus basis yang terus-menerus agar on. Dan yang kedua adalah beroperasi pada kondisi saturasi atau cut off saja, tidak pada kondisi linear. Nah, ini menjadi masalah, sehingga BJT itu akhirnya ditinggalkan. Oke, setelah itu kita masuk ke pementaran umum BJT, ya, digantikan dengan MOSFET, gitu ya, dengan ring seperti ini. Oke, nah penggantinya adalah MOSFET. Dia bisa frekuensi tinggi, terus juga mudah dikontrol, gitu ya. Tegangannya hanya perlu memberikan tekanan VGS bisa plus minus, ya, ini 15 volt, 10 sampai 20 volt biasanya. Oke. Ini IGBT, dayanya tinggi, frekuensinya lebih rendah daripada MOSFET, tapi frekuensinya masih masuk di 100 kHz. Maka dari itu dia juga sangat banyak dipakai, gitu ya. Oke, ini adalah kumpulan dari penjelasan saya tadi. Kita fokus ke drive circuit dan comment. SCR sederhana untuk dikontrol, GTO sangat sulit, BJT sulit, MOSFET sangat sederhana, IGBT sangat sederhana. Maka dari itu yang sering dipakai adalah MOSFET dan IGBT. Oke, ya. Saya lanjutkan. Nah, jadi kalau kita grafikan, maka daya tertinggi adalah di diode dan SCR. Tapi ketika kita bicara frekuensi tertinggi, itu adalah MOSFET. Ya. Jadi MOSFET frekuensinya tinggi tapi dayanya paling kecil. Kalau di sini diode dan SCR, ya dayanya paling tinggi tapi frekuensinya paling rendah. Oke, ya. Nah, jadi inilah bahasan untuk hari ini. Sebelum masuk ke tugas, saya ingin diskusi dulu, ya. Jadi paling tidak semuanya bisa mengerti secara jelas. Nah, silakan kalau ada pertanyaan, saya berikan kesempatan untuk bertanya. Oke, silakan. Oke, silakan berdiri, ya. Izin bertanya, Bapak, kemarin tadi menjelaskan mengenai tipe-tipe rangkaian switching seperti SCR, GTO, BJT, IGBT, dan MOSFET. Apabila rangkaian switching tersebut dilewati dengan switching dengan frekuensi yang tinggi dibandingkan dengan frekuensi yang rendah, pengaruhnya ke hantar arus itu apa, ya, Bapak? Oke, terima kasih. Terima kasih, ya, atas pertanyaannya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi langsung saya jawab di sini, ya. Nah, jadi mulai dari diode, gitu ya, SCR. Nah, ini kan kita klasifikasikan pada frekuensi yang rendah, tapi dari pertanyaannya masuk ke frekuensi yang tinggi dibandingkan dengan frekuensi yang rendah. BJT, setelah itu ada MOSFET, setelah itu ada IGBT, ya, ada GTO, ada BJT sudah, ya. Oke, ini, ya. Jadi MOSFET, IGBT, GTO. Ini yang untuk fully control. Nah, jadi sebenarnya semuanya bisa kita kategorikan seperti ini. Harganya tetap sama, switch semua. Nah, prosesnya adalah namanya switching. Nah, jadi ketika ada arus yang mengalir di sini, kita tidak bisa melihat arus. Maka dari itu kita analogikan arus itu seperti air. Ini yang paling mirip dengan arus. Ketika air masuk ke sini dengan frekuensi misalnya rendah sekali, yaitu 1 Hz misalnya, maka ini akan on off pelan. Maka air di sini itu akan banyak yang tumpah, yang sampai di akhir di finish di sini akan sedikit. Maka dari itu losses di sini akan sangat besar. Tapi ketika kita menggunakan frekuensi tinggi, kan kita temanya adalah frekuensi tinggi versus frekuensi rendah. Kalau frekuensinya tinggi,
maka dia seperti on terus tanpa ada off-nya. Seperti lampu LED kita tidak bisa melihat dia mati karena saking cepatnya gitu. Tapi ketika dia seperti on seperti ini, misalnya adalah 1 atau 100 gitu ya, 100 kHz. Nah, maka dia itu 100.000 Hz. Nah, jadi dia seperti on terus. Maka air itu akan mengalir dengan mudah. Misalnya sampai di sini adalah 99,8%. Prosesnya di sini adalah 0,2%. Nah, jadi itu adalah perbandingan dari frekuensi tinggi dibandingkan dengan frekuensi rendah terhadap kuat antar arus atau kemampuan antar arusnya. Jadi arus itu akan lossesnya akan lebih sedikit sampai di finish atau ke beban ya. Ini load akan lebih banyak. Jadi frekuensi tinggi, efisiensi tinggi, gitu ya. Ketika frekuensi rendah, maka nanti akan mempengaruhi efisiensinya akan berkurang atau rendah. Nah, mungkin itu bisa menjawab. Sudah jadi. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Silakan, ada yang bertanya lagi? Ya, silakan. Ini bertanya Pak, untuk perbedaan antara dioda dengan SCR dan aplikasi untuk keduanya itu apa saja? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi tentang diode dan SCR ya. Jadi untuk diode dan SCR itu terlihat hampir sama atau sederhana, tapi sebenarnya itu sangat berbeda. Nah, jadi seperti ini ya. Ketika kita bicara diode dan SCR, nah diode sama SCR ini secara gambar sama, bedanya hanya di sisi sini, ditambahkan satu kaki lagi, yaitu kaki untuk kontrol. Nah, SCR dan diode itu sebenarnya komponen yang sama. SCR ya diode, tapi ditambahkan satu kaki lagi untuk kontrol. Tapi apa yang dikontrol? Hanya penyalaannya saja, atau waktu penyalaannya saja yang dikontrol. Nah, waktu penyalaan di sini disebut dengan sudut alfa. Misal di sini ada sinyal sinus, maka kita mau menyalakannya di mana? Di sini misalnya, maka dia akan terpotong seperti ini. Nah, maka hasilnya adalah di sini, gitu ya. Nah, jadi dia akan terpotong di sini. Jadi kapan kita potong? Nah, itu akan menentukan tegangan yang keluar. Kita bisa memanipulasi amplitude-nya, kita bisa mengkontrol hasil dari AC ke DC-nya. DC-nya ini bisa kita kontrol maunya berapa volt melalui potongan-potongan ini. Jadi seperti roti, kalau kita potong, dia akan semakin habis, gitu ya. Ketika sudut alfanya adalah 0, maka dia seperti diode biasa atau uncontrol. Tapi ketika di alfanya 180 di sini, maka dia seperti menghabiskan semua potongan ini sehingga tegangannya adalah 0, gitu ya. Oke, bisa dimengerti? Bisa. Jelas ya? Oke, silakan. Mungkin satu pertanyaan lagi, ya. Mau izin bertanya Bapak tentang diode. Atau akibatnya apabila terjadi kesalahan dalam pemilihan antara diode fast, diode ultrafast, dan diode biasa? Oke ya. Jadi pertanyaannya juga bagus ya ini ya. Pertanyaan yang ketiga. Jadi langsung saya jawab saja. Jadi ketika kita bicara diode, tadi sudah ada 3 kategori yang saya katakan, yaitu diode standar, setelah itu fast, setelah itu adalah ultrafast. Nah, bedanya adalah ketika diode ini diaplikasikan di keadaan nyata ya, solidarifikasi AC source. Nah, maka ketika dia kondisinya frekuensi rendah, misalnya diode standar, dia mampu di 50 Hz. Jadi ketika dia satu bolak-balik, satu lagi bolak-balik, nah misal anggap 50 kali ya, dalam 1 detik, dia mampu. Tapi ketika kita gunakan frekuensi yang lebih tinggi, misalnya adalah jauh lebih tinggi dari ini, 5000 misalnya, atau 500 gitu ya, 10 kalinya, jadi 10 kali dari sini, maka dia akan, ketika waktunya dia itu harus menahan arus dari sini, dia itu belum siap, kondisinya belum kembali ke kondisi normal. Jadi ketika dia belum siap diambil arus, dia pasti akan rusak, atau komponen ini akan tidak bisa digunakan lagi, karena dia akan terputus di bagian on off-nya. Jadi switch-nya tidak akan bisa on off lagi, gitu ya.
Maka dari itu kita harus memilih fast dan ultrafast ini secara efektif. Apabila misal kita butuhnya adalah 10.000 kali dalam 1 second misalnya, kita misalnya cukup menggunakan fast, tapi kita biar gampang semuanya dipukul rata ultrafast. Nah, itu adalah kesalahan desain dari seorang engineer. Karena ketika itu kita bicara project besar, komponennya banyak, ruginya akan banyak. Seharusnya bisa pakai ini, kita pakai ini, gitu ya. Nah, jadi itu tadi perbedaannya ketika kita memilih diode, gitu. Ini bisa dimengerti ya? Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi saya rasa hari ini semuanya bisa mengerti apa yang saya jelaskan dan sekiranya sudah jelas gitu ya apa yang saya jelaskan hari ini, dan saya harapkan apa yang saya jelaskan hari ini bisa dikembangkan di rumah dan minggu depan kita bisa ketemu dengan materi selanjutnya. Oke, sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan masing-masing agar ilmu yang kita pelajari, kita diskusikan hari ini bermanfaat untuk seterusnya. Oke, berdoa, dipersilakan. Oke, selesai. Oke, untuk pertemuan hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.